Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Wulandari, peserta Latsar CPNS dari pemerintah Kota Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview mengenai materi terkait nilai-nilai dasar ASN, yaitu komitmen mutu. Sebagaimana kita tahu bahwa nilai-nilai dasar ASN ini ada 5, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, untuk yang sekarang akan saya bahas yaitu mengenai komitmen mutu. Sebelumnya, kita harus memahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan komitmen mutu itu. Komitmen merupakan suatu tindakan, perbuatan, atau janji, sedangkan mutu merupakan suatu standar, sehingga komitmen mutu merupakan suatu tindakan untuk mencapai suatu standar. Kaitannya dalam pelayanan publik, yaitu merefleksikan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil. Atau dengan kata lain, merupakan suatu perbuatan yang dilaksanakan untuk memberikan kepuasan sesuai standar kepada masyarakat. Nah, di sini ada 5 pilar landasan tercapainya mutu, di mana organisasi merupakan pilar tengah yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Kemudian produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi yang diperoleh melalui proses yang juga bermutu, dengan didukung komitmen tinggi dari seluruh komponen organisasi. Organisasi tentu tidak akan dapat mencapai target kelembagaan secara efektif, efisien, dan inovatif tanpa ada pemimpin yang kuat dan kredibel. Nah, kemudian di sini ada strategi manajemen mutu. Yang pertama yaitu menyusun program kerja jangka panjang yang berbasis mutu. Kemudian yang kedua adalah membangun SDM dengan membangun mindset pegawai terhadap budaya mutu dan mengembangkan budaya kerja yang berorientasi mutu pada pegawai. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan agar dapat menampilkan kinerja yang lebih baik dari waktu ke waktu. Membangun inovasi, dan yang terakhir adalah menjalankan fungsi secara efektif untuk mengawal keterlaksanaan program kerja, juga menampilkan kinerja tanpa cacat atau yang disebut dengan zero defect. Nah, kemudian di sini ada diagram berdasarkan Fishbone mengenai manajemen mutu. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa setiap institusi pemerintah harus memiliki target capaian kinerja bermutu, baik kinerja individu ataupun organisasi. Pada baris atas gambar merupakan tugas pimpinan untuk menyusun rencana mutu, mengawasi capaian mutu, dan menetapkan program perbaikan mutu secara berkelanjutan. Pada garis bagian bawah merupakan tanggung jawab aparatur untuk mengikuti sosialisasi terkait rencana mutu yang sudah ditetapkan oleh pimpinan. Rencana mutu yang dipaparkan ketika proses sosialisasi akan menjadikan rujukan utama bagi aparatur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya masing-masing. Selama proses implementasi tersebut tentu akan dikawal oleh pimpinan agar tidak terjadi penyimpangan berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian terhadap capaian mutu pada output dan outcome. Kemudian pimpinan melakukan tindak lanjut secara tepat sesuai dengan hasil capaian tersebut. Di lain pihak, aparatur pun dituntut untuk merancang sendiri upaya perbaikan capaian mutu layanan secara berkelanjutan. Nah, kemudian di sini ada cara untuk menjaga komitmen mutu. Yang pertama yaitu goals atau tujuan. Nah, organisasi publik ini harus memiliki visi atau tujuan yang jelas dan dapat dipahami oleh seluruh pegawai di lingkungan organisasi sehingga menumbuhkan semangat memberikan kemampuan terbaik yang mendukung kinerja organisasi yang prima. Yang kedua yaitu peran. ASN harus mampu memahami dan melaksanakan perannya di dalam organisasi publik sesuai dengan jabatan publik yang diamanahkan. Yang ketiga adalah prosedur. Jadi, pada saat kita bekerja ini harus mengacu pada standar operasional yang telah ditentukan. Poin keempat yaitu mengenai relationship, di mana seorang ASN harus mampu bekerja sama dengan anggota tim lainnya. Dan yang terakhir adalah leadership, yaitu harus mempunyai jiwa kepemimpinan dalam setiap melaksanakan tugas sebagai pelayan publik.
Selain itu, dibutuhkan juga inovasi untuk menjaga komitmen mutu. Apa saja yang perlu dilakukan inovasi, yaitu dapat dilakukan inovasi pada produk, layanan, sumber daya, dan metode kerja. Aktualisasi dari nilai-nilai dasar komitmen mutu ini dapat dilakukan dengan mengubah cara kerja kita yang tadinya berorientasi pada peraturan menjadi berorientasi pada publik. Kemudian juga berorientasi pada mutu, bersikap dinamis dan inovatif, serta mampu bekerja sama tim untuk melayani publik. Hal inilah tentunya akan menciptakan pelayanan publik yang sangat baik dan memberikan servis excellent kepada publik atau masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.